Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Studi Kasus Usaha Tani pada Petani di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aji Manggala Syarianda dengan NIM 2103 211000038. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Agribisnis angkatan 2021, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan membahas terkait pendahuluan yaitu latar belakang. Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran untuk menyokong penyedia makanan pokok khususnya hasil panen padi dari petani lokal di Indonesia. Tidak hanya menyokong sumber pokok makanan sebagian besar masyarakat, juga berperan sebagai penghasil pendapatan negara dari sektor pertanian mereka. Indonesia adalah salah satu produsen padi terbesar di dunia. Produsen padi dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas padi, termasuk penggunaan varietas unggul, pembenihan, dan penggunaan pupuk yang lebih baik, serta pengembangan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi yang lebih efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pemerintahan Indonesia juga telah melakukan upaya perluasan lahan sawah. Program ini telah dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan ketersediaan lahan yang cocok untuk budidaya komoditas padi. Hasil panen padi yang kemudian menghasilkan beras menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa wilayah yang menggunakan komoditas lain untuk dijadikan bahan makanan pokok mereka. Salah satunya yang menjadikan komoditas padi sebagai sumber pokok makanan utama yaitu di Kabupaten Bangkalan yang berada di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan bentang lahan paling luas 7.999,64 hektar terhitung dari lahan produktif maupun non-produktif. Hasil produksi dari produktivitas padi Kabupaten Bangkalan sejumlah 331.675 ton dengan tingkat produktivitas 6,28 ton per hektar tercatat di tahun 2018. Kemudian, saya akan membahas gambaran umum. Kabupaten memiliki luas lahan yang cukup besar yang digunakan untuk menanam padi. Luas tanam padi di daerah ini dapat bervariasi setiap musim tanam. Di Bangkalan, petani menanam berbagai varietas padi seperti IR64, Ciherang, Inpari 42, Inpari 43, dan varietas lokal lainnya. Pemilihan varietas padi yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Petani di Kabupaten Bangkalan menggunakan sistem tanam padi dengan pola monokultur, yaitu penanaman padi secara eksekutif hanya dalam satu lahan tanpa tanaman lainnya. Teknik budidaya padi yang umum digunakan di Kabupaten Bangkalan meliputi pemupukan menggunakan pupuk organik dan anorganik, pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian irigasi yang baik. Beberapa petani juga sudah mulai menerapkan teknologi pertanian modern seperti penggunaan varietas unggul, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan petani berbasis teknologi. Hasil panen padi di Kabupaten Bangkalan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga terdapat beberapa kendala yang dihadapi budidaya padi di Kabupaten Bangkalan, meliputi serangan hama, penyakit tanaman, perubahan-perubahan kebijakan yang seringkali merugikan para petani. Kendala permodalan juga dialami sebagian besar petani, akan tetapi petani enggan menggunakan jasa perbankan untuk mengakomodir modal mereka, dikarenakan kebijakan dan persyaratan yang menyulitkan petani, sehingga para petani di Kabupaten Bangkalan tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada tengkulak yang bersedia membantu masalah permodalan petani.
Pada analisis usaha tani yang saya lakukan, dengan menyasar satu responden yang berasal dari Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan Bapak Muhammad Faisal. Pada saat mini riset ini diambil, beliau berusia 51 tahun dan seorang petani sekaligus pekerja lepas dengan jumlah tanggungan sebanyak 4 orang. Bapak Faisal memiliki lahan pertanian yang ditanami komoditas padi dengan total luas 1 hektar. Pak Faisal sudah melakukan kegiatan usaha tani selama lebih dari belasan tahun. Dalam 1 tahun, lahan Pak Faisal ditanami komoditas padi sebanyak 3 kali. Akan tetapi, pada penanaman ketiga sering mendapati kesulitan-kesulitan dari faktor eksternal seperti gangguan hama, yaitu tikus dan burung perit, dan ketersediaan air yang harus diperhatikan. Seringkali lahan tetangga Pak Faisal tidak melakukan penanaman yang ketiga karena terlalu beresiko terjadi gagal panen. Pak Faisal menyiasati hal tersebut dengan melakukan penanaman komoditas hortikultura di kacang-kacangan yang relatif mudah bertahan dengan kondisi pengairan yang minim. Kemudian masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kelayakan finansial. Berikut adalah tabel biaya variabel dan juga biaya tetap. Untuk biaya variabel di sini meliputi kebutuhan untuk benih padi, kemudian pemupukan seperti organik, urea, SP36 dan juga Ponska, serta kebutuhan untuk pestisida seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan juga kebutuhan lain seperti biaya tenaga kerja dan juga biaya lain-lain seperti transportasi dan juga biaya yang tidak terduga. Dengan total biaya variabel sebesar 11.598.000 untuk tabel yang kedua, yaitu tabel biaya tetap terdiri dari penyusutan alat pertanian dan juga pajak. Dengan total biaya tetap sejumlah 426.000. Jadi, total kos yang dihasilkan berdasarkan penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap, diketahui total biaya produksi usaha tani padi yang dilakukan oleh petani membutuhkan biaya sebesar 12.024.000 untuk 1 kali siklus penanaman. Masuk pada tabel penerimaan. Total penerimaan usaha tani padi yang dilakukan petani diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah produksi padi sebesar 6.700 kg dan harga jual padi sebesar 4.500, sehingga diperoleh total penerimaan sebesar 30.150.000 per hektar untuk 1 kali siklus penanaman. Untuk tabel keuntungan yang didapatkan oleh petani diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan usaha tani sebesar 30.150.000 dengan biaya produksi atau total cost tadi sebesar 12.024.000, sehingga diperoleh keuntungan petani sebesar 18.126.000 per hektar untuk 1 kali siklus penanaman. Masuk pada perhitungan nilai BEP unit sebesar 2.672 kg per hektar dan total produksi petani padi sebesar 6.400 kg per hektar, yang artinya pada saat ini di atas jumlah produksi impas sebesar 2.672 kg per hektar. Usaha tani padi berada pada jumlah impas atau jumlah produksi balik modal, sehingga total produksi sebesar 6.700 kg per hektar telah melebihi jumlah impas pada kondisi total biaya produksi padi sebesar 12.024.000 per hektar. Dengan kata lain, usaha tani padi sudah memperoleh keuntungan. Kemudian masuk pada BEP harga. Nilai BEP harga adalah 1.795 per kilogram dan harga jual diterima petani padi sebesar 4.500 per kilogram, yang artinya pada saat harga padi 1.795 kilogram, petani telah memperoleh dan melampaui modalnya kembali atau di atas balik modal, sehingga harga jual petani yang padi sebesar 450 telah berada di atas harga impas pada kondisi total biaya produksi sebesar
24.000 per hektar. Atau dengan kata lain, petani berada pada posisi telah memperoleh keuntungan usaha tani yang dilakukan. Untuk perhitungan RC rasio, diketahui bahwa total biaya untuk usaha tani yang diperoleh dari membagi jumlah penerimaan dan total biaya produksi sebesar 2,5. Artinya, setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp2,5. Pada RC rasio, total biaya menunjukkan angka di atas 1. Artinya, usaha tani padi tersebut layak untuk dijalankan. Untuk perhitungan payback period atau PP, berdasarkan perhitungan payback period diperoleh hasil sebesar 0,39 tahun atau 4 bulan 15 hari, yang artinya dalam jangka waktu 4 bulan 15 hari, petani sudah mendapatkan modalnya kembali dan usaha tani ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Pada pembahasan yang kedua yaitu permodalan usaha tani. Kegiatan usaha tani komoditas padi di Kabupaten Bangkalan memerlukan biaya-biaya yang cukup banyak dan diperlukan dalam jumlah besar. Biaya tersebut dipergunakan mulai dari awal pengolahan tanah sebelum melakukan penanaman, biaya tenaga kerja, biaya sewa peralatan, hingga proses pemanenan yang kemudian dipasarkan pada perusahaan atau kepada tengkulak wilayah setempat. Dengan begitu, yang menjadi harapan petani untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha tani mereka dari hasil penjualan komoditas padi yang diolah hingga menghasilkan beras. Banyaknya pembaharuan kebijakan yang seringkali menghambat para petani untuk memaksimalkan kegiatan usaha tani mereka. Salah satunya yaitu dengan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM. Untuk para petani yaitu pembatasan pembelian solar yang digunakan untuk traktor mereka. Pembatasan dengan pembelian 5 liter solar untuk 1 unit traktor per harinya tentu berdampak pada biaya yang dikeluarkan untuk transport pembelian BBM yang harus dikeluarkan secara berulang kali. Sehingga biaya untuk transportasi pembelian BBM solar akan semakin meningkat jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Permasalahan lain juga dirasakan oleh Bapak Faisal, yaitu diberatkan dengan ditetapnya kebijakan pembatasan pembelian 5 liter solar untuk 1 unit traktor. Selain berdampak pada biaya transportasi yang membengkak, juga menghambat kegiatan yang dilakukan karena harus menunggu beberapa hari dan menunggu giliran penggunaan traktor. Sedangkan kebutuhan untuk biaya-biaya lainnya seperti pembelian pupuk yang semakin mahal, biaya penyewaan peralatan yang semakin naik juga, membayar pekerja, dan juga kenaikan harga tersebut sebagian besar dipengaruhi pasca kenaikan BBM. Untuk membantu petani terhadap kendala modal, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penggunaan komoditas koperasi petani. Petani dapat membentuk koperasi atau bergabung dengan koperasi petani yang ada. Koperasi dapat mengumpulkan modal bersama-sama dan menghasilkan akses keuangan kepada anggotanya dengan suku bunga yang relatif lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah salah satu solusi yang paling efektif bagi petani dengan kendala modal yang dihadapi. Lembaga keuangan mikro dapat memberikan pinjaman kepada jumlah kecil yang dapat digunakan untuk membeli benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Yang ketiga, program subsidi pemerintah. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan langsung kepada petani untuk mengurangi beban modal. Ini bisa berupa bantuan untuk pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, atau alat pertanian yang mendukung. Keempat, sistem sewa. Daripada membeli peralatan pertanian yang mahal, petani dapat mempertimbangkan untuk menyewa atau mengontrak peralatan tersebut. Dalam beberapa kasus, penyedia leasing atau perusahaan dapat menyediakan peralatan pertanian dengan biaya sewa yang relatif terjangkau, sehingga tidak memberatkan para petani. Yang terakhir, yang kelima, pertukaran kerjasama.
Petani dapat menjalin kerjasama dengan petani lain dalam bentuk pertukaran barang atau jasa. Misalnya, petani dapat memiliki traktor, dapat memberikan layanan pengolahan tanah kepada petani lain. Sebagai gantinya, petani dapat bertukar bibit atau benih dengan petani lain untuk memperkaya variasi tanaman mereka. Masuk pada identifikasi risiko, kegiatan usaha tani padi perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan panen yang berkualitas dan sesuai yang diharapkan para petani. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti bibit yang dipilih, teknologi apa saja yang digunakan, serta keterampilan para petani yang mengolah kegiatan dari hulu sampai hilir. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi alam sebelum atau saat berlangsungnya kegiatan usaha tani dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha tani dan hasil panen yang didapatkan. Risiko kegagalan yang dipengaruhi faktor eksternal tersebut juga dirasakan Pak Faisal ketika melakukan usaha tani komoditas padi mereka, khususnya pada pola penanaman yang ketiga. Hal ini disebabkan pola penanaman siklus yang ketiga, kondisi alam yang kurang menjamin, seperti jumlah ketersediaan air dan curah hujan pada bulan-bulan tersebut yang relatif kurang, serta kondisi tanah yang memerlukan jeda istirahat dan perlu mengembalikan zat alamiah tanah dengan sendirinya. Risiko terjadinya gagal panen pada sistem penanaman yang ketiga juga disebabkan banyaknya hama yang merugikan, seperti hama tikus dan juga burung prit. Rusaknya unsur tanah dan serangan hama tikus dapat menjadi ancaman serius bagi produksi padi. Namun, ada beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi risiko gagal panen akibat masalah tersebut. Solusi-solusi tersebut antara lain yaitu yang pertama, pengendalian tanah. Lakukan analisis tanah secara rutin untuk mengetahui kondisi tanah dan kebutuhan nutrisinya. Terapkan praktik peningkatan kesuburan tanah seperti pemupukan yang tepat, penanaman tanaman penutup tanam yang memperbaiki struktur tanah dan menjaga keseimbangan nutrisi. Kedua, pengendalian hama. Identifikasi awal tanda-tanda serangan tikus dan segera ambil tindakan pencegahan. Untuk penghalang fisik seperti pagar yang diberi kejutan listrik di sekitar lahan untuk mencegah tikus masuk. Gunakan perangkap tikus dan racun tikus yang aman dan efektif. Lakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas tikus dan tindakan pengendalian yang konsisten. Gunakan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan seperti penggunaan kucing, pengendalian tikus, dan perangkap hidup. Ketiga, penggunaan jasa asuransi pertanian. Pertimbangan untuk mengambil asuransi pertanian dapat melindungi Anda dari kerugian finansial akibat gagal panen. Asuransi pertanian dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi, seperti pengendalian hama atau kerusakan tanah. Masuk pada program asuransi pertanian untuk komoditas padi di Bangkalan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Perlindungan terhadap risiko kerugian. Program asuransi pertanian memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang dapat terjadi pada tanaman padi, seperti kerusakan akibat cuaca ekstrim, hama, penyakit, atau kegagalan panen. Ini memberikan kepastian kepada petani dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Yang kedua, stabilitas pendapatan. Dengan adanya asuransi pertanian, petani dapat mengurangi risiko pendapatan yang tidak stabil akibat kerugian tanaman. Jika kerugian terjadi, petani dapat menerima klaim asuransi untuk mendapat bantuan mengurangi dampak finansial yang ditimbulkan. 3. Mendorong investasi. Dengan adanya jaminan perlindungan dari program asuransi pertanian, petani cenderung lebih termotivasi untuk melakukan investasi dalam produksi padi. Mereka dapat merencanakan usaha mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan teknologi atau metode pertanian yang lebih efisien, sehingga peningkatan produktivitas dan pendapatan mereka akan semakin terjamin. Kemudian, selanjutnya, dukungan pemerintah. Program asuransi pertanian seringkali didukung oleh pemerintah, baik dalam bentuk subsidi premi
atau partisipasi langsung dalam pengelolaan program. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya asuransi bagi petani dan meningkatkan akses mereka terhadap perlindungan untuk komoditas mereka. Pada poin yang kedua yaitu kekurangan penerapan program asuransi pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah. Pertama, premi tinggi. Beberapa program asuransi pertanian dapat memiliki premi yang tinggi, terutama jika risiko kerugian di wilayah tersebut tinggi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi petani dengan sumber daya terbatas dan tidak mungkin untuk mampu untuk membayar premi yang tergolong tinggi. Kedua, ketidaksesuaian pola tanam. Beberapa program asuransi pertanian memiliki beberapa persyaratan yang ketat terkait pola tanam yang harus diikuti petani. Jika pola tanam ini tidak sesuai dengan kebiasaan atau praktik pertanian di daerah tersebut, petani mungkin tidak tertarik atau kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya, tidak mencakup nilai risiko. Program asuransi pertanian biasanya mencakup risiko-risiko yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kerusakan akibat cuaca ekstrim, hama, atau penyakit tertentu. Namun, ada risiko lain yang mungkin tidak tercakup dalam program ini, seperti perubahan harga pasar atau fluktuasi harga, sehingga petani masih perlu menghadapi risiko-risiko tersebut dengan mandiri. Dan terakhir, yaitu proses klaim yang rumit. Proses pengajuan klaim pada program asuransi pertanian sering memerlukan dokumentasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang ketat. Hal ini dapat menyulitkan petani, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan atau pengetahuan administrasi yang terbatas. Masuk pada identifikasi kemitraan. Kemitraan pada kegiatan usaha tani bertujuan untuk saling memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik keuntungan secara finansial maupun kemudahan yang diinginkan. Bidang kemitraan pada pertanian bisa dari banyak bidang seperti pengadaan input yang diperlukan atau dari bidang pemasaran dan hasil panen yang dihasilkan. Kegiatan usaha tani yang dilakukan Bapak Faisal sudah melakukan mitra yang bergerak di bidang pengadaan input seperti pupuk, benih, dan juga pestisida, yaitu tergabung dengan koperasi pertanian yaitu UD Tani Makmur. Sedangkan Bapak Faisal juga pernah melakukan kerjasama dengan Mitra Buster di tahun 2020 yang bergerak di bidang pemasaran hasil panen yang dihasilkan berupa padi dan juga sekam. Oke, terdapat beberapa perusahaan mitra yang dapat direkomendasikan dalam bidang pertanian, yaitu PT Caron Pokpan Indonesia Tbk atau CPIN, dan PT Indo Beras Unggul atau Indo Premier Rice dan Koperasi Pertanian. Untuk yang pertama, CPIN merupakan salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang luas dalam industri pertanian dan menyediakan berbagai produk dan layanan berkualitas tinggi, termasuk benih unggul, pakan ternak, dan dukungan teknis. Mitra dengan CPIN dapat memberikan akses teknologi modern, pengembangan pasar yang kuat, dan dukungan komprehensif dalam kegiatan usaha tani. Yang kedua yaitu PT Indobras, yaitu Indo Premier Rice, perusahaan yang terfokus pada produksi dan pemasaran premium beras di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan petani padi untuk memasarkan beras berkualitas tinggi dan membantu meningkatkan nilai tambah produk petani. Yang ketiga, atau bergabung dengan koperasi petani setempat. Bergabung dengan koperasi petani setempat juga dapat menjadi pilihan. Koperasi pertanian dapat membantu dalam pemasaran hasil panen padi dengan memanfaatkan kekuatan kolektif dari para petani untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Dengan melakukan kemitraan bersama perusahaan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, memungkinkan kegiatan usaha tani semakin efektif dan memberikan kemudahan, sekaligus memakmurkan kondisi para petani dari kalangan kecil maupun menengah dari berbagai aspek, seperti kemudahan akses pasar yang lebih luas, kemudahan pendapatan dukungan teknologi, serta pelatihan dan meminimalkan risiko kerugian. Masuk pada perencanaan usaha tani,
Kegiatan usaha tani komoditas padi yang diupayakan bertahun-tahun oleh Bapak Faisal tentunya memperhatikan banyak pertimbangan, mulai dari pemilihan komoditas yang sesuai dengan wilayah dan kondisi tanah, pemilihan bibit yang dipakai, strategi pemupukan yang diterapkan, hingga peralatan apa saja yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha tani padi tersebut. Tingkat produktivitas komoditas padi tergolong tinggi dengan siklus penanaman sebanyak 3 kali untuk 1 tahun. Kegiatan usaha tani yang berlebihan tentunya mempengaruhi kualitas tanah dalam jangka panjang. Dengan itu, Pak Faisal menerapkan sistem pemupukan menggunakan bahan yang bersifat organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia dengan jumlah yang besar. Dengan begitu, dapat mengembalikan unsur hara pada tanah secara alamiah. Pada kondisi tertentu, siklus pada penanaman ketiga apabila kondisi tanah tidak memungkinkan, Pak Faisal memutuskan untuk membudidaya komoditas lain seperti kacang tanah, kacang panjang, dan kedelai untuk mengembalikan unsur hara tanah secara alamiah. Atau bisa digunakan untuk komoditas jagung yang tidak memerlukan perlakuan ekstra dan membutuhkan bahan kimia. Hasil wawancara yang dilakukan, Pak Faisal sudah melakukan pemilihan kegiatan usaha tani yang tepat berdasarkan ada 6 aspek. Aspek yang pertama, berdasarkan aspek pemilihan lokasi. Dirasa sudah cukup tepat dan sesuai dikarenakan wilayah tersebut berkarakteristik mendapat cahaya matahari yang cukup dan tersedianya pengairan air yang memadai seperti curah hujan yang tergolong stabil dan juga keberadaan sumber-sumur yang mudah diakses untuk masing-masing petani. Aspek yang kedua, berdasarkan pemilihan komoditas yang ditanam, yaitu komoditas padi. Hal ini dirasa tepat karena memiliki prospek penjualan yang besar sebagai wilayah penyuplai beras terbesar di Kabupaten Bangkalan, disertai kemudahan akses dan peralatan yang sudah disediakan. Aspek yang ketiga, berdasarkan pemilihan jenis pupuk dan pestisida, seperti pengurangan pupuk kimia dan mulai beralih dengan pupuk organik secara bertahap sesuai dengan kondisi tanah yang memerlukan zat untuk mendukung pengembalian unsur hara tanah secara alami dan pestisida yang sesuai dengan kendala gangguan hama yang dihadapi. Seperti yang keempat, berdasarkan tenaga kerja yang dipilih, yaitu menggunakan kombinasi tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga pada proses-proses tertentu, sehingga dapat mengendalikan pengeluaran yang diperlukan supaya tidak terlalu membekak. Aspek yang kelima, berdasarkan alat-alat pertanian yang dipilih, yaitu untuk memaksimalkan teknologi peralatan yang ada untuk kegiatan yang memerlukan alat berat dan alat tradisional pada kegiatan yang tergolong ringan seperti cangkul dan juga alat semprot tangan. Aspek yang keenam, berdasarkan pemilihan mitra. Petani sudah melakukan kerjasama atau sudah bermitra dengan koperasi pertanian, unit tani makmur, untuk mengakomodasi input yang diperlukan dan melakukan kerjasama dengan mitra baster untuk mencakup bidang pemasaran hasil panen yang didapatkan. Oke, masuk pada kesimpulan. Hasil analisis kegiatan usaha tani padi yang dilakukan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, bahwa kegiatan usaha tani komoditas padi yang dijalankan oleh Bapak Faisal sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala dari berbagai aspek, seperti aspek permodalan, kemudahan para petani untuk menggunakan jasa perbankan. Pada aspek permodalan, kebanyakan petani hanya menggunakan modal pribadi dan belum mendapat bantuan atau kemudahan akses pinjaman dari perbankan. Tentunya, modal yang dimiliki petani relatif lebih rendah dibandingkan jika menggunakan fungsi-fungsi perbankan. Di sisi lain, para petani kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari jasa simpan pinjam yang ditawarkan oleh perbankan, seperti persyaratan surat-surat berharga dan lainnya. Hal tersebut memberatkan petani, terlebih lagi terhadap premi yang diberikan dirasa memberatkan petani, serta proses pencairan yang memerlukan waktu yang lama, sehingga para petani tidak memiliki pilihan selain melakukan pinjaman bantuan modal dari para tengkulak. Secara tidak langsung juga memberatkan para petani. Berdasarkan pada analisis finansial yang dilakukan, bahwa usaha tani padi ini memerlukan biaya produksi sebesar 12.042.000 untuk 1 kali siklus penanaman.
Kegiatan usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Faisal memiliki penerimaan sebesar 30.150.000 dan keuntungan yang diperoleh 18.126.000 untuk satu kali siklus penanaman. Pada perhitungan RC rasio diperoleh hasil besar 2,5. Pada perhitungan BEP unit diperoleh hasil besar 2.672 kg per hektar. Pada BEP harga diperoleh hasil sebesar 1.795 kg, serta perhitungan payback period atau PP diperoleh hasil yaitu 4 bulan 15 hari. Dilihat dari analisis kelayakan finansial kegiatan usaha tani padi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layak untuk dijalankan. Untuk saran, kegiatan usaha tani yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif dan layak berdasarkan pada analisis finansial di atas. Saran dapat saya tawarkan kepada petani untuk terus melakukan kerjasama mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, kemudahan petani untuk mendapat produk atau pupuk yang diperlukan, dukungan peralatan yang semakin mumpuni, bahkan memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan yang bisa terjadi. Para petani juga bisa memaksimalkan fungsi perbankan dan dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan, baik itu jasa simpan pinjam maupun jasa asuransi dalam keberlangsungan kegiatan usaha tani mereka. Untuk pemerintah, ada baiknya melakukan peninjauan kinerja kebijakan yang berlaku secara berkala. Apakah membawa dampak negatif untuk petani di Indonesia atau tidak? Dikarenakan seringkali petani merasa dirugikan oleh kebijakan yang ditetapkan karena bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi yang dirasakan petani di Indonesia. Baik, itu tadi untuk pemaparan saya terkait riset yang telah saya lakukan untuk komoditas padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan responden Bapak Faisal dengan usia 51 tahun. Baik, cukup sekian. Terima kasih untuk perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Saya Aji Manggala Syariada, mohon pamit untuk diri. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.